Jumpa lagi di Ardu TV. Ya, dalam video rekomendasi kali ini kami coba pilihkan untuk kalian laptop premium dari HP. Ya, tapi tenang, walaupun masuk kategori laptop premium, harganya kita akan pilihkan mulai dari 10 jutaan rupiah. Jadi masih relatif terjangkau. Nah, mari kita mulai aja langsung ya. Oke, laptop premium dari HP ini emang agak unik ya. Nah, saat ini laptop premium dari HP bisa dikenali dari logonya. Nah, untuk laptop premium dari HP itu menggunakan logo dengan 4 garis, bukan yang ada buletan dengan huruf HP di tengahnya, bukan. Menariknya, laptop HP dengan logo 4 garis ini tidak hanya dimiliki di seri teratasnya atau seri Spectre doang. Seri Envy yang ada di bawahnya Spectre dan bahkan yang di bawahnya lagi itu Pavilion juga menggunakannya, walaupun tidak semua tipe Pavilion ya dilengkapi dengan logo 4 garis tersebut. Kalau Envy dan Spectre udah pasti. Nah, mari kita cek aja satu per satu. Kita mulai dari HP Pavilion Plus. Nah, ini adalah laptop Pavilion Plus 14 yang dilengkapi dengan Intel Core generasi ke-13. Bisa dikatakan ini adalah seri Pavilion yang naik kasta. Penampilannya premium seperti Spectre, tapi harganya tetap terjangkau ala Pavilion. Saat ini pilihannya ada dua versi, ada Core i5 1335U dengan SSD 512GB yang harga 11 jutaan dan ada Core i7 1355U dengan SSD 1TB yang harganya 14 jutaan. Uniknya, untuk versi Core i7 ada pilihan warna Tranquil Pink selain Natural Silver dan Moonlight Blue. Nah, kita masuk dulu ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ini tentunya RAM-nya onboard, jadi nggak bisa di-upgrade. Untungnya ini udah 16GB LPDDR5 yang i5 dan yang i7 ya. Lalu layarnya ini belum 100% sRGB untuk versi Core i5. Tapi tenang, panelnya IPS, bukan yang VA, apalagi TN, bukan. Jadi tampilan tetap konsisten saat dilihat dari berbagai sudut. Dari sisi poin menariknya, nah penampilannya premium seperti Envy bahkan seperti Spectre. Lalu dia menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-13 yang kekinian lah performanya ya. RAM-nya langsung LPDDR5 dan SSD PCIe Gen 4. Jadi ini udah kenceng. Versi Core i7 ini bahkan punya layar 2,8K 120Hz OLED 100% DCI-P3. Ini dilengkapi juga dengan fitur Adaptive Refresh Rate dengan range dari 48 ke 120Hz. Jadi baterainya teoritis kalau buat nonton tuh bisa jadi irit banget. Konektornya ini walaupun tipis tetap melimpah. Ada Thunderbolt 4-nya juga di sini. Lalu kameranya udah 5 megapiksel, punya pengaman biometrik, ada penutup visi kameranya dan ada bonus Microsoft Office. Garansinya juga mantep, 2 tahun pakai Accidental Damage Protection alias kalian yang salah, HP yang beresin. Gratis! Nah, selain versi Intel, HP Pavilion Plus ini juga ada varian lain yang pakai prosesor AMD Ryzen 7040U series ya. Nah, ya ini memang AMD baru ya, yang Zen 4 ini ya. Tentu saja penampilan tetap premium seperti versi Intelnya. Menariknya warna Tranquil Pink itu tersedia untuk versi Ryzen 7 dan Ryzen 5 di sini. Nah, untuk pilihan prosesornya itu adalah AMD Ryzen 7 7840U dengan SSD 1TB yang harganya 13 jutaan dan ada AMD Ryzen 5 7540U dengan SSD 512GB yang harganya 10 jutaan. Kapan lagi ya ada laptop yang premium harganya bisa semurah ini? Oke, hal yang perlu diperhatikan sama seperti yang lainnya, RAM-nya ini onboard, nggak bisa di-upgrade. Lagi-lagi ini 16GB untuk kedua versinya. Lalu lagi-lagi untuk yang Ryzen 5 nih ya, layarnya belum 100% sRGB. Lagi-lagi ini panelnya IPS loh, jadi aman lah ya. Kemudian di sini kita belum nemu adanya konektor USB 4. Ya, untuk poin menariknya, nah penampilannya lagi-lagi ini penampilan mirip seperti Envy dan Spectre. Versi Ryzen 7 dilengkapi dengan NPU untuk akselerasi AI secara offline, jadi nggak butuh internet. IGP-nya udah berbasis RDNA 3, jadi harusnya performanya mantap. Kecepatan RAM-nya juga tinggi di 6400 MHz. SSD-nya udah PCIe Gen 4. Nah, versi Ryzen 7 ini mirip seperti yang i7 tadi ya, pakai layar 2,8K 120Hz OLED 100% DCI-P3. Dan dilengkapi juga dengan Adaptive Refresh Rate yang range-nya 48 sampai 120Hz. Konektor juga melimpah ya, kamera 5 megapiksel, pengaman biometrik ada, penutup visi kamera ada, bonus Microsoft Office ada dan garansi 2 tahun pakai ADP-nya juga ada di sini. Lalu kita masuk ke HP Pavilion Aero. Ini personal favorite ini. Buat kalian yang butuh laptop dengan bobot di bawah 1 kg yang kecil dan enteng dibawa, nah ini HP Pavilion Aero 13. Pasti udah sering lah ya nonton reviewnya ya. Di versi terbarunya, HP Pavilion Aero ini hadir dengan logo ala Envy dan Spectre. Jadi penampilan jadi lebih berkelas lagi nih. Menariknya, walaupun bobotnya di bawah 1 kg,
Harganya tetap terjangkau ala Pavilion. Tidak seperti laptop sub 1 kg merek lain yang harganya itu udah ya dekat-dekat 20 juta lah ya. Yang ini mulai dari 10 jutaan rupiah. Saat ini ada 2 varian HP Pavilion Aero 13, yaitu yang menggunakan AMD Ryzen 7 7735U dengan SSD 1TB yang harga 13 jutaan, dan ada yang pakai AMD Ryzen 5 7535U yang SSD-nya 512GB harganya 10 jutaan. Jadi prosesornya udah pakai Zen 3 Plus, jadi ini masih tergolong kekinian lah ya. Hal yang perlu diperhatikan, lagi-lagi RAM-nya onboard, jadi nggak bisa di-upgrade, dan ini untungnya lagi-lagi 16GB ya, dua-duanya 16GB. Lalu resolusi layar tidak setinggi HP Pavilion Aero 13 generasi sebelumnya. Kalau sebelumnya itu ada opsi QHD, kalau ini Full HD aja. Kamera juga di sini masih 720p. Nah, lalu dari sisi menariknya, penampilannya lagi-lagi ini premium, dan yang paling penting adalah bobotnya di bawah 1 kg. Ini agak hati-hati ya, harusnya masuk dalam hal yang perlu diperhatikan juga. Kalau kalian udah sekali pakai nih yang di bawah 1 kg, semua laptop lain akan terasa berat. Lalu ukuran layarnya ya, ini 13 inci, jadi footprintnya kecil ya, mungil yang satu ini. Prosesornya juga udah pakai basis Zen 3 Plus. IGP-nya RDNA 2 udah lumayan. Di sini RAM-nya LPDDR5, kecepatannya juga tinggi di 6400 MHz. Layarnya ini IPS 100% sRGB untuk kedua tipe ya, 100% sRGB. Lalu masih ada konektor USB dan HDMI yang besar walaupun bodinya tipis dan ringan. Bisa di-charge juga pakai charger USB Type-C yang satu ini ya. Defaultnya sih pakai konektor DC-in untuk charging, tapi ya bisa pakai Type-C kok. Lalu ada pengamanan biometrik, ada bonus Microsoft Office, dan ada garansi 2 tahun dengan accidental damage protection. Lanjut, ada HP Spectre X360 14. Nah, kalau butuhnya laptop premium yang premium banget ya, pilihannya nggak lain adalah HP Spectre X360 14. Yang satu ini pakai prosesor Intel Core generasi ke-13, jadi kekinian performanya. Tentunya karena ada kata X360, jadi ini adalah convertible, bisa berubah jadi tablet. Untuk variannya saat ini ada 2 ya. Yang pertama yang pakai RAM 32GB, SSD 2TB, dan layar OLED 100% DCI-P3 3000x 2000 pixel, harganya itu di 26 jutaan. Jangan kaget ya, memang wajar ini ya. Sementara yang kedua itu RAM-nya juga 32GB, SSD 1TB, layarnya IPS 100% sRGB 1920x1280, harganya di 25 jutaan. Secara teoritis yang panelnya IPS akan punya daya tahan baterai yang lebih baik dari yang panelnya OLED ya. Sementara untuk spesifikasi komponen lainnya tetap sama. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan, RAM-nya ini lagi-lagi onboard, jadi emang nggak bisa di-upgrade. Tapi kalau udah 32GB kayaknya emang nggak perlu upgrade sih, udah mantep ya. Lalu untuk poin menariknya, dia sudah memenuhi sertifikasi Evo. Ini bukan prosesor ya, banyak yang salah bahwa Evo itu prosesor. Evo itu bukan prosesor, itu sertifikasi yang memastikan bahwa ada banyak hal yang harus bisa dipenuhi oleh laptop ini. Kemudian karena convertible, jadi dia multifungsi ya, mau jadi laptop bisa, jadi tablet juga bisa. Dan sudah pakai prosesor Intel Core generasi ke-13 yang punya 10 core dalamnya ya. RAM bawaan langsung 32GB, SSD PCIe Gen 4, dan ada opsi yang bisa 2TB juga ya. Panel layarnya, wah ini mewah ya. Aspek rasio 3:2, jadi lebih luas aja nih rasanya kalau kerja ya. Ada 2 Thunderbolt 4 di sini dan masih ada konektor USB yang besar. Wi-Fi-nya udah 6E, Bluetooth versi 5.3, kamera 5 megapiksel, ada 2 pengaman biometrik, ada wajah, dan ada yang pakai sidik jari juga. Ada pengaman untuk kamera juga, lalu ada bonus stylus tentunya, dan ada USB-C hub juga. Lalu Microsoft Office juga tentunya ada di sini, dan garansi lagi-lagi 2 tahun dengan accidental damage protection. Lalu untuk laptop premium dari HP ini ultimate-nya ya. Ada HP Spectre Fold 17. Nah, kalau yang lain tadi itu kan masih form factor-nya masih normal. Kalau yang butuh sensasi pemakaian yang unik dan nggak biasa, nah yang ini nih HP Spectre Fold 17. Yang ini udah pernah kita review sebelumnya ya. Ini adalah laptop yang layarnya bisa dilipat. Benar-benar ini foldable ya. Laptop ini punya banyak mode pemakaian yang unik seperti desktop mode atau mode expanded screen dengan layar yang memanjang secara vertikal. Oke, hal yang perlu diperhatikan ya. Pertama, letak kameranya membuatnya kurang cocok untuk penggunaan di posisi horizontal. Lalu ukuran chargernya, ya ini laptopnya sih mungil ya. Chargernya gede di sini ya. Kemudian dia nggak punya konektor 3,5 mm audio jack di sini. Hanya ada konektor USB-C. Tapi tenang, dia ada datang dengan bonus USB-C hub. Harganya, kalau kalian cuma lihat dari spek
prosesor, RAM segala macam, ini rasanya tinggi memang ya. Tentunya laptop layar lipat seperti ini nggak bisa dinilai dari hanya performa atau spek standarnya aja ya. Karena ya ini ya pengalaman pakainya nih yang bernilai tinggi nih. Lagi pula laptop layar lipat merek lain harganya juga udah lebih tinggi dibandingkan laptop normal dengan spesifikasi setara. Jadi yang ini sih wajar-wajar aja. Smartphone yang layar lipat juga harganya tinggi kan? Ya nggak, dibandingkan smartphone yang normal. Dari sisi menariknya, lagi-lagi dia udah memenuhi sertifikasi EVO. Jadi mulai dari kesigapan, terus cepatnya dia bisa langsung hidup, terus fitur-fitur konektivitas segala macam itu sudah terjamin beres di sini. Lalu dia punya penampilan premium banget, khas Spectre ya. Layar juga bisa dilipat, jadi skenario penggunaannya unik-unik nih. Ukuran layarnya bisa jadi besar sampai 17 inci, tapi footprintnya kalau dibawa seperti laptop 13 inci kalau dilipat. Ini cocok nih untuk pakai di meja sempit seperti di meja pesawat atau kereta api ya, tapi jelas sekali akan diliatin pasti. Lalu untuk layar, ini 4:3, jadi ruang vertikalnya luas banget. Layarnya ini layar OLED 99,5% DCI-P3, udah pakai prosesor Intel 10 core juga di sini. RAM LPDDR5 dengan SSD PCIe Gen 4. Dia langsung punya 2 Thunderbolt 4 di sini, punya pengaman biometrik, Wi-Fi 6E, Bluetooth versi 5.3 dan speakernya ini menggelegar. Kualitasnya oke banget. Bonus stylus pasti ada, USB-C hub juga dikasih di sini. Office pasti ada dan garansi 3 tahun dengan accidental damage protection tentunya juga ada. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya pilihan-pilihan kami untuk laptop premium dari HP ya, yang sebetulnya kita nggak menyangka bahwa dari awal tuh ada laptop premium yang harganya 10 jutaan rupiah, apalagi yang 10 jutaannya yang super ringan tadi ya. Tentunya laptop premium seperti ini cocok untuk siapa saja asalkan memang kebutuhannya sesuai dengan apa yang dimiliki oleh si laptop itu. Pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran cocok-cocok aja menggunakan laptop premium dari HP ini. Ya, pada akhirnya rekomendasi ini tidak mengikat atau memaksa kalian untuk milih atau membelinya. Dan seperti biasa, pilihan akhir kami serahkan ke kalian. Mungkin dari kalian ada melihat laptop kelas premium atau tipe premium HP lain yang menarik? Tulis aja di kolom komentar. Oke, sampai sini dulu. Saya Deddy Irfan, Jaga TV.